Teori komunikasi krisis situasional. Situational Crisis Communication Theory digagas oleh Timothy W. Combs dan Seri J. Holiday sejak tahun 1995. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi publik terhadap sebuah krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi. Menurut teori ini, pada dasarnya publik mempunyai atribusi tertentu tentang krisis karena atribusi tersebut akan menentukan reputasi organisasi. Atribusi pada dasarnya adalah persepsi publik terhadap krisis. Kata-kata yang ada pada manajemen akan mempengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi dan krisis. Teori ini dapat diartikan bahwa reputasi berkorelasi dengan legitimasi. Jika reputasi positif, berarti organisasi mempunyai legitimasi. Legitimasi adalah hak sebuah organisasi untuk eksis. Legitimasi diperoleh dari persetujuan komunitas di sekitar organisasi. Setiap krisis berpotensi mengancam reputasi organisasi. Dalam mengatasi krisis yang harus dihadapi organisasi, terdapat beberapa teori komunikasi krisis yang dapat diambil oleh organisasi. Salah satunya adalah teori komunikasi krisis situasional. Teori komunikasi krisis dikembangkan untuk menginvestigasi strategi respon krisis yang harus diambil oleh manajemen pada saat terjadi situasi krisis untuk memulihkan reputasi organisasi dengan menggunakan jalan yang terbaik. Strategi respon krisis yang diambil oleh setiap organisasi berbeda, yang ditentukan oleh pusat kendali seseorang yang bisa mempengaruhi faktor-faktor nilai internal maupun eksternal organisasi. Namun, teori ini berusaha dengan strategi untuk memperbaiki reputasi dengan mengurangi pengaruh negatif krisis yang akan mengganggu reputasi institusi. Contoh kasus COVID-19. Penyebaran virus corona yang melanda seluruh dunia merupakan krisis yang melanda seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pula dalam krisis ini. Dampak krisis pada seluruh sektor membawa revolusi pada semua bidang kehidupan, tidak hanya bidang kesehatan, karena banyaknya korban yang meninggal akibat belum ditemukannya obat, vaksin, dan cara penanganan yang tepat untuk mengatasinya. Tetapi pola koordinasi, komunikasi, dan kepemimpinan menjadi tantangan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan yang dilanjutkan dan diimplikasikan oleh pemerintah. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai virus corona. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Video semacam ini dikaji sebagai komunikasi krisis, yakni upaya sebuah konstitusi untuk meyakinkan publik bahwa mereka masih bisa mengendalikan suatu keadaan dalam konteks pandemi corona. Cara pemerintah berkomunikasi di tengah krisis ini sangat menentukan keselamatan Indonesia. Departemen Amerika Serikat telah menyaring 6 prinsip untuk komunikasi krisis yang efektif, dan dari penerangan pers Bapak Jokowi ini telah memenuhi 4 dari 6 prinsip tersebut. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang ada yang berkaitan dengan virus corona. Video ini Bapak Jokowi menyampaikan keadaan krisis yang cepat, apa adanya, dan instruktif atau memberitahu tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi sebuah krisis. Tindakan yang dilakukan. 1. Menerima tanggung jawab yang kita miliki. Menerima segala tanggung jawab atau kewajiban yang kita miliki. Jadi, ketika krisis datang menghampiri kehidupan bisnis kita, jangan lari. Hadapi semuanya dengan tenang dan ingatlah bahwa kita memiliki tanggung jawab menyelesaikan semua krisis ini. 2. Menghindari segala pertanyaan yang tidak relevan secara langsung. Dalam menghadapi krisis,
Kita tidak perlu menanggapi pertanyaan yang tidak relevan atau secara langsung menjatuhkan nama baik perusahaan kita. Misalnya, pertanyaan yang mengarah kepada privasi perusahaan, pentingnya bagi kita untuk mengabaikan pertanyaan semacam itu. 3. Tetap bersimpati dan berempati. Kedua sikap ini sangat kita perlukan dalam hal apapun di kehidupan. Tunjukkan sikap simpati dan empati kepada orang-orang yang sedang mengalami krisis, atau jika krisis tersebut terjadi pada perusahaan kita. Kita juga perlu bersikap simpati dan empati kepada pihak-pihak yang terlibat dalam krisis ini. Keempat, segera laporkan solusi yang kita miliki. Langkah keempat yang perlu kita lakukan untuk berkomunikasi secara efektif adalah menyatakan apa yang akan kita lakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Dengan kata lain, kita perlu menginformasikan solusi yang kita miliki terhadap krisis tersebut. Yang kelima, jangan lupa kita untuk meminta maaf kembali. Setelah menerapkan keempat langkah di atas, sekali lagi jangan lupa untuk memohon maaf kembali kepada semua pihak yang terlibat atas krisis yang terjadi.